Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu tentang peralatan apa saja dan pupuk apa saja yang harus teman-teman siapkan saat teman-teman ingin menjadi seorang pengangguran seperti saya. Jadi ikuti terus videonya, jangan di skip ya. Ya, untuk pupuk anggur sendiri ini dibagi dua fase ya, dimana yang sebelah kanan ini adalah fase vegetatif atau pertumbuhan. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah pupuk di masa generatif atau masa pembuahan. Ya, setelah ini mau saya review satu-satu ya. Ya, untuk peralatan yang saya pikir cukup pokok di sini kita memerlukan gunting baja ringan ya. Untuk gunting baja ringan ini fungsinya cukup banyak. Saat kita pruning juga memerlukan gunting baja ringan. Saat merapikan rootstock, kalau mau pembibitan ini juga sangat diperlukan. Kemudian tentu saja teman-teman memerlukan sprayer ya. Bisa yang pompa, bisa yang biasa seperti ini, bisa yang listrik. Ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja ya. Jadi memang untuk kebutuhan sprayer ini cukup dibutuhkan di dunia pengangguran. Ya, langsung saja kita menuju ke pemupukan ya. Yang pertama ini pupuk di masa vegetatif atau pertumbuhan. Ini yang sudah umum. Ini tentu saja ada NPK 16 ya, dimana nitrogennya 16%, fosfornya 16%, dan juga kaliumnya 16%. Ini bisa juga pakai NPK grower juga bisa, apapun juga bisa. Silahkan teman-teman. Nah, kemudian biasanya kalau di masa pertumbuhan saya biasa mencampurkan magnesium sulfat. Nah, ini jadi NPK magnesium sulfat. Untuk aplikasi sendiri, kalau di masa pertumbuhan, kalau sudah pohonnya 1 meter, ini ada ya contohnya pengaplikasiannya di video di atas ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga memerlukan asam humat, dimana asam humat ini lebih kepada pengontrolan media tanamnya dari kejenuhan pupuk kimia ya. Kita tahu bahwa pupuk kimia ini diberikan hampir setiap 1 minggu sekali. Jadi asam humat ini sebagai pengontrol daripada kejenuhan pohon anggur dari pupuk kimia. Nah, kemudian masa pertumbuhan juga kita memerlukan nutrisi tambahan dari daunnya. Kita memerlukan pupuk daun. Saya biasa menggunakan Gandasil D. Gandasil D ini cukup bagus ya. Ini bisa nanti daunnya lebar-lebar dan juga sehat. Kemudian kita juga memerlukan CPT, dimana CPT ini selain memicu perakaran yang bagus, kalau disemprotkan berbarengan dengan pupuk daun ini nanti akan mempercepat pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, ini juga sama, ini CPT. Untuk CPT mereknya apa saja boleh, silahkan bebas. Nah, kemudian kita juga memerlukan POC atau pupuk organik cair. Nah, untuk cara membuat POC ada juga video di atas ya, teman-teman bisa klik. Nah, POC ini saya buat dari kohe kambing ya, yang saya fermentasi menggunakan EM4 dan juga molase. Nah, ini sebenarnya untuk POC ini bisa dibelikan setiap 1 minggu sekali, baik di masa pertumbuhan dan juga di masa pembuahan. Jadi untuk POC ini sebenarnya rutin kita harus berikan 1 minggu sekali. Nah, ini adalah pupuk-pupuk di masa pertumbuhan. Sebenarnya plus aminosan ya teman-teman. Kalau mau yang paling mantap lagi bisa tambahkan aminosan. Nah, ini untuk aplikasinya ada di video sebelumnya, bisa dicari. Nah, kemudian kita juga memerlukan
insektisida, dimana dan juga kita memerlukan fungisida, dimana kedua bahan ini memang sangat kita perlukan ya di budidaya anggur, karena kedua bahan ini digunakan untuk memprotek daun-daun anggur dari serangan jamur dan juga hama lainnya. Nah, jadi untuk fungisida ini fungsinya untuk mengendalikan jamur atau membasmi jamur. Kemudian untuk insektisida ini lebih ke protek terhadap hama seperti belalang dan kawan-kawannya. Nah, ini untuk POC ini dan juga insek dan fungi ini bisa kita berikan di masa pertumbuhan dan juga pembuahan. Ya, kemudian setelah dirasa pohonnya sudah bisa dibuahkan ya. Untuk ciri-ciri dibuahkan ini, untuk tersiernya bisa berwarna coklat atau sudah keras. Kalau mau dibikin potes pucuk, ini nanti pupuknya sudah ganti menjadi pupuk generatif, dimana pupuk yang harus disiapkan ini bisa menggunakan pupuk happy. Ini pupuk happy adalah pupuk yang saya belajar dari Kang Warso ya. Nah, ini kita menggunakan MKP atau multi KP juga bisa, MKP juga bisa, dan juga Karate plus Boroni. Kemudian ini ada Roke Kalinitra atau KNO3 putih. Nah, jadi untuk mereknya sebenarnya ada banyak, yang penting kandungannya sebenarnya sama ya teman-teman ya. Nah, jadi ada MKP, Karate plus Boroni, dan juga KNO3 putih. Nah, kemudian untuk magnesium sulfat ini juga bisa kita tambahkan pada saat sudah berberi atau anggurnya sudah berbentuk beri. Ini nanti magnesium sulfat bisa ditambahkan di pupuk generatif. Nah, kemudian kita juga memerlukan kalsium ya. Nah, kalau untuk kalsium ini lebih kepada penguat beri agar tidak pecah ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita selingin dengan magnesium sulfat dan juga kalsium kalau untuk di masa pembuahan ya. Jadi nanti magnesium sulfatnya dan juga kalsium ini diberikan saat bunga sudah menjadi beri-beri kecil. Nah, jadi inilah pupuk yang harus teman-teman siapkan. Nah, kemudian teman-teman juga memerlukan fruit cover ya. Ini tujuannya agar buah-buah anggur teman-teman ini mulus ya, terutama pada saat hujan. Jadi fruit cover ini lebih kepada agar buah-buah anggur kita mulus. Nah, kemudian kita juga memerlukan gunting penjarangan. Sebenarnya kita juga bisa memerlukan gunting yang cukup panjang tapi kecil. Ini gunanya untuk penjarangan beri ya. Nah, saya rasa ini saja sebenarnya udah sangat-sangat cukup untuk pupuk yang harus disiapkan saat teman-teman mau menjadi seorang pengangguran seperti saya. Nah, di sini saya tidak bertujuan untuk menggurui, terutama buat para senior, karena saya hanya membagikan pengalaman saya selama saya nganggur ya teman-teman. Dan ini khusus pemula ya. Ini wajib banget nonton ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar channel ini makin maju dan berkembang. Salam pengangguran dari saya, Ferry, Banyumas, Jawa Tengah.